Jepang, negara maju yang dikenal dengan teknologi canggih dan kemapanan infrastrukturnya, kini tengah menghadapi krisis yang tidak biasa. Kekurangan dan lonjakan harga beras. Sebagai makanan pokok utama masyarakat Jepang, kelangkaan beras ini mengguncang banyak lapisan masyarakat, dari rumah tangga hingga industri kuliner. Krisis beras Jepang tidak muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari sejumlah faktor yang saling berkaitan. Pertama, panen buruk 2023. Tahun 2023, Jepang mencatat hasil panen beras yang terendah dalam 2 dekade terakhir. Gelombang panas ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah Jepang menyebabkan tanaman padi gagal tumbuh dengan baik. Curah hujan yang tidak menentu memperburuk situasi, membuat para petani kehilangan sebagian besar hasil panennya. Kedua, gempa bumi dan ketakutan kolektif. Gempa besar yang terjadi di kawasan Nangka-Trof pada Agustus tahun 2024 mengguncang tidak hanya daratan Jepang, tapi juga psikologis masyarakatnya. Banyak warga yang bergegas menimbun kebutuhan pokok, terutama beras, sebagai persiapan menghadapi potensi bencana lebih besar. Akibatnya, stok beras di supermarket ludes dalam waktu singkat. Ketiga, lonjakan permintaan domestik dan turis. Selain karena panik, permintaan juga meningkat karena alasan ekonomi. Kenaikan harga roti dan mie akibat lonjakan harga gandum membuat masyarakat kembali mengandalkan beras sebagai sumber karbohidrat utama. Di sisi lain, melonjaknya jumlah wisatawan asing pasca pandemi ikut meningkatkan konsumsi beras nasional. Keempat, kebijakan produksi yang usang. Sejak tahun 1970-N, Jepang memiliki kebijakan pengendalian produksi padi, gentan, guna menghindari surplus dan menjaga harga. Petani didorong untuk mengalihkan lahannya ke tanaman lain. Meski efektif dalam mengatur pasar, kebijakan ini menjadi bumerang ketika hasil panen menurun drastis. Ditambah lagi, sistem distribusi yang didominasi oleh koperasi, ya seringkali lamban merespons perubahan mendadak dalam permintaan pasar. Pertama, lonjakan harga beras. Dalam setahun terakhir, harga beras melonjak hampir 2 kali lipat. Sebelumnya, harga standar untuk 5 kg beras berkisar di angka 2.000 yen atau sekitar Rp225.000. Kini, angka tersebut melambung hingga 4.000 sampai 5.000 yen atau sekitar Rp450.000 sampai Rp562.000. Kenaikan ini menghantam keras rumah tangga berpendapatan rendah. Kedua, panic buying dan antrean panjang. Banyak supermarket terpaksa membatasi jumlah pembelian per pelanggan. Masyarakat harus rela mengantri sejak pagi hari demi mendapatkan stok terbatas. Bahkan beberapa toko kecil menaikkan harga lebih tinggi dari pasaran. Ketiga, tekanan terhadap industri kuliner. Restoran, terutama yang menyajikan makanan berbasis nasi seperti gyudon, sushi, dan kare, mengalami kesulitan besar. Beberapa kedai bahkan mulai mencampur beras lokal dengan beras impor untuk menekan biaya produksi. Keempat, krisis politik. Menteri Pertanian saat itu, Taku Ed, terpaksa mundur setelah pernyataannya yang dianggap tidak sensitif. Ia mengaku tidak pernah membeli beras karena selalu mendapatkannya secara gratis sebagai pejabat. Komentar ini memicu kemarahan publik
dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah menjelang pemilu majelis tinggi. Pertama, distribusi stok darurat. Pemerintah Jepang telah melepaskan lebih dari 600.000 ton beras dari cadangan darurat sejak Maret tahun 2025. Namun, sistem distribusi yang lamban dan birokratis membuat pasokan tidak cepat sampai ke tangan konsumen. Kedua, impor beras dari luar negeri. Jepang, yang secara tradisional enggan mengimpor beras demi melindungi petani lokal, mulai membuka keran impor. Beras dari Amerika Serikat, Vietnam, Korea Selatan, dan Taiwan mulai mengisi pasar. Beberapa jaringan retail besar seperti Aeon bahkan menjual beras Calrose dari California dengan harga lebih terjangkau. Ketiga, modernisasi dan reformasi sistem. Menteri Pertanian baru, Shinjiro Koizumi, meluncurkan sejumlah inisiatif modernisasi, seperti survei hasil panen berbasis satelit dan penggunaan AI untuk prediksi permintaan. Ia juga mendorong penjualan langsung dari gudang cadangan ke pengecer tanpa lelang, mempercepat proses distribusi. Harga beras mulai stabil, namun masih jauh dari kondisi normal. Impor memang meringankan tekanan pasokan, namun membuka perdebatan baru tentang ketahanan pangan nasional dan proteksi terhadap petani. Sementara itu, pemerintah juga dihadapkan pada kenyataan bahwa populasi petani menua dan generasi muda semakin enggan mengelola sawah. Krisis ini menjadi momentum refleksi bagi Jepang. Apakah negara ini bersedia melepaskan kebijakan lama demi efisiensi dan ketahanan pangan jangka panjang? Ataukah akan tetap mempertahankan sistem yang terlalu protektif dan lamban beradaptasi? Satu hal yang pasti, Jepang tidak bisa lagi menganggap beras sebagai komoditas yang selalu tersedia. Dalam dunia yang semakin tidak pasti akibat perubahan iklim dan ketegangan geopolitik, fleksibilitas, teknologi, dan kebijakan yang berani menjadi kunci menghadapi krisis serupa di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe